Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Sari dengan NIM 1122 10842. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul liberasi dalam perdagangan. Yang pertama ada konsep liberasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan mengacu pada proses pengurangan tarif dan pembatasan lainnya untuk mendorong perdagangan global yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan memberikan manfaat bagi konsumen. Perdagangan internasional merupakan sumber bagi suatu negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah terbukti selama berkembangnya zaman. Paham liberasi perdagangan berkembang dengan pesat di Eropa pada abad ke-19. Selanjutnya ada proses perkembangan liberasi perdagangan. Yang pertama ada periode merkantilisme, yang kedua ada zaman keemasan perdagangan bebas, rezim liberal tahun 1815 sampai 1914. Yang pertama ada periode mekartilisme. Dalam masa ini kegiatan perekonomian dipusatkan pada upaya untuk memperoleh sumber daya atau kekayaan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas politis maupun militer. Tujuan memperoleh sumber daya atau kekayaan wealth adalah untuk mencapai konsolidasi kekuatan politis kerajaan sebagai pusat kekuatan nasional. Kekayaan nasional memungkinkan raja membiayai pengeluaran militer yang diperlukan untuk menghadapi perang dengan negara lain dan mengadakan ekspansi teritorial. Yang kedua ada zaman keemasan perdagangan bebas, rezim liberal 1815 sampai 1914. Periode liberal yang mencakup pada sejak akhir Perang Napoleon tahun 1815 hingga saat meletusnya Perang Dunia I pada tahun 1914 merupakan satu abad yang gemilang. Dilihat dari segi pandangan internasional, selama satu abad perdagangan dunia berjalan dalam alam yang bebas dengan rintangan dan membantas yang minim. Periode ini merupakan periode di mana perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal, di mana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya di bidang di mana keunggulan komparatif. Selanjutnya ada liberalisme yang mewarnai perekonomian dunia pada abad ke-19 mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan utama yang bersifat fundamental yang merupakan landasan yang bertolak belakang dengan merkantilisme adalah peranan utama yang mengendalikan kegiatan yang optimal bagi pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, agar mekanisme pasar ini dapat berjalan sesuai dengan logika permintaan dan penawaran. Bagi hambatan terhadap kegiatan ekonomi dalam bentuk regulasi dan berbagai jenis larangan yang menimbulkan distorsi pasar harus dihapus. Yang ketiga, kegiatan perdagangan antar bangsa dapat berkembang secara saling menguntungkan karena perbedaan struktur. Masing negara memutuskan kegiatan di bidang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, maka setiap negara akan mencapai atau mendekati titik optimal. Berdasarkan hal di atas, maka sebagai dasar dan landasan pemikiran, maka kebijaksanaan yang mencerminkan paham tersebut adalah yang pertama, mengandalkan penurunan tarif atau bea masuk terhadap impor agar terjadi peningkatan perdagangan antar negara. Yang kedua, menerapkan sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi dan menukarkan nilai mata uang. Selanjutnya ada fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Disintegrasi sistem perdagangan internasional 1914 sampai 1945 merupakan periode yang penuh ketegangan politik dan ekonomi. Periode ini merupakan periode disintegrasi sebab tidak terciptanya suasana yang dapat mengembalikan sepenuhnya keadaan sistem yang berlaku pada periode zaman emas perdagangan internasional ataupun sistem alternatif yang koheren dan bukan bentuk patriotisme yang konstruktif. Masa disintegrasi 1914 sampai 1945 periode penuh ketegangan politik dan ekonomi. Yang pertama ada nasionalisme negatif menggantikan kerja sama internasional. Yang kedua, tidak ada sistem perdagangan global yang koheren. Selanjutnya ada dampak Perang Dunia I.
Yang pertama, negara-negara Eropa mendorong swasembada nasional. Yang kedua, proteksi di sektor pertanian, larangan impor, subsidi, tarif tinggi. Yang ketiga, menyebabkan distorsi dalam perdagangan global. Selanjutnya ada pertumbuhan sementara tahun 1922 sampai 1927. Yang pertama ada investasi industri, yang kedua industri otomotif US, yang kedua pembangunan tenaga listrik dan konstruksi yang sifatnya sementara. Selanjutnya ada krisis ekonomi 1929, overproduksi di sektor otomotif. Selanjutnya stagnasi permintaan dan jatuhnya bursa saham, resesi besar. Akibatnya ada pengangguran, penurunan investasi, resesi besar. Berikutnya ada upaya pemulihan 1934. Yang pertama, US menerapkan Reciprocal Trade Agreement 1934. Yang kedua, perjanjian bilateral untuk menurunkan tarif antar negara. Yang ketiga, awal dari upaya pembangun kembali perdagangan bebas. Selanjutnya ada perdagangan internasional pasca Perang Dunia Kedua dan periode pasca Perang Dingin. Pasca Perang Dunia Kedua, ekonomi dunia tidak stabil. Negara sekutu ingin mencegah krisis seperti tahun 1930-an. Tujuan menciptakan sistem perdagangan internasional yang terbuka dan teratur, dibentuk organisasi internasional untuk mendukung kestabilan ekonomi global. Organisasi ekonomi global contohnya ada IMF 1944, yaitu untuk menangani masalah moneter. Yang kedua, Bank Dunia atau IBRD 1944, yaitu pendanaan rekonstruksi dan pembangunan. Yang ketiga ada GATT 1947, penggunaannya untuk aturan perdagangan global sementara karena ITO gagal didirikan. Dengan GATT menjadi dasar perdagangan internasional. Contohnya yang pertama mengatur kurang lebih 80% perdagangan dunia. Yang kedua mendorong liberalisasi dan pertumbuhan ekspor tahun 1950 sampai 1973. Yang ketiga muncul kekhawatiran proteksionisme karena krisis dan pengangguran. Selanjutnya di sini ada periode pasca Perang Dingin tahun 1990. Dimulainya era globalisasi ekonomi. Awal tahun 1990 merupakan suatu pembukaan era baru yang sangat historis dalam sejarah dunia modern. Pada awal tahun 1990, pemikiran bahwa mekanisme pasar merupakan instrumen yang efisien untuk melakukan kegiatan ekonomi semakin diterima secara global. Contohnya ada pertumbuhan Asia sebagai pusat ekonomi dunia. Yang kedua ada integrasi Eropa lewat perjanjian Maastricht. Yang ketiga ada kekuasaan ekonomi US, Uni Eropa, Jepang, dan disusul RRC. Selanjutnya ada liberalisasi perdagangan, tujuannya meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi. Yang kedua diatur oleh WTO, GATT, dan Agreement on Agriculture atau bisa kita singkat AOA. Yang ketiga manfaat harga kompetitif, efisiensi produksi. Yang keempat tantangan ancaman bagi industri dalam negeri. Kesimpulan dari materi di atas yaitu liberalisasi perdagangan membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan efisiensi global. Namun tanpa strategi yang tepat ia bisa menimbulkan ketimpangan dan ancaman bagi industri lokal. Kuncinya adalah keseimbangan antara keterbukaan pasar dan perlindungan kepentingan nasional dengan menerapkan yang hati-hati dan bertahap. Liberalisasi dapat menjadi alat menuju kemakmuran bersama. Saya izin bertanya, apa tujuan utama dari liberalisasi perdagangan? Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas pasar, lalu ada mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing dan pilihan produk. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak, izin bertanya, apa risiko atau dampak negatif dari liberalisasi perdagangan bagi negara berkembang? Resiko dan dampak negatif dari liberalisasi perdagangan berkembang ada industri dalam negeri bisa kalah saing terhadap produk asing.
lalu yang dapat menyebabkan penutupan usaha lokal dan meningkatnya pengangguran. Mungkin itu saja cukup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.